お前はもう死んでいる。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu teman-teman? Ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya teman-teman. Nah, ekosistem itu dikatakan sebagai tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh itu apabila semua elemen atau semua komponen di dalam lingkup tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya teman-teman. Nah, ada dua komponen ekosistem, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu teman-teman komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati teman-teman. Contohnya seperti iklim, suhu, air, udara, sinar matahari dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sedangkan komponen biotik itu teman-teman komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada produsen, konsumen dan pengurai. Nah, produsen itu contohnya tumbuh-tumbuhan teman-teman, sedangkan konsumen itu hewan dan manusia, sedangkan pengurai itu jamur dan bakteri teman-teman contohnya. Selanjutnya ada 3 tipe ekosistem teman-teman, ada tipe akuatik, terestrial dan buatan teman-teman. Nah, contoh dari ekosistem akuatik atau ekosistem air itu seperti ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem air tawar dan lain sebagainya teman-teman. Sedangkan ekosistem Selanjutnya tipe ekosistem terestrial atau darat, yaitu ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan pinus, ekosistem tundra, ekosistem sabana, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, dan ekosistem karst atau gua. Selanjutnya tipe ekosistem buatan itu yang pertama ada ekosistem sawah, ekosistem bendungan, produksi tanaman seperti hutan jati dan pinus, bentuk agroekosistem dari tada hujan, perkebunan kelapa, ekosistem seperti pemukiman pedesaan dan perkotaan, dan ruang ekosistem. Salah satu contoh dari ekosistem tadi, misalnya ekosistem sawah. Sawah ini merupakan ekosistem buatan dan hampir sebagian besar penduduk Indonesia mencari nafkah dengan cara bertani di sawah. Seperti ekosistem pada umumnya, sawah mempunyai komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik diantaranya ada padi, jagung, ulat, ular sawah, belalang, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotiknya ada cahaya matahari, air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk interaksi yang terjadi di ekosistem sawah. Nah, interaksinya itu ada interaksi biotik dan abiotik. Contohnya padi dengan komponen abiotik, yaitu cahaya, air, dan udara. Kemudian ada netral. Nah, ini tuh terjadi pada belalang dan cacing, laba-laba dan cacing. Kemudian ada predasi. Predasi itu interaksi yang terjadi pada laba-laba dan belalang. Lalu ada kompetisi. Nah, komposisi ini itu ada hubungan antara rumput liar dan padi yang bersaing memperebutkan air dan unsur hara. Lalu ada simbiosis komensalisme, itu terjadi antara laba-laba dengan padi, di mana laba-laba sebagai pihak yang diuntungkan. Lalu ada simbiosis parasitisme, contohnya itu ada hubungan padi dengan keong racun. Dan ada simbiosis parasitisme dan simbiosis mutualisme, contohnya itu ada hubungan antara padi dengan genjer. Nah, lalu ada contoh rantai makanan ekosistem sawah, di mana tumbuhan itu sebagai produsen, lalu ada tikus sebagai konsumen pertama, lalu ada ular sebagai konsumen kedua, lalu ada elang sebagai konsumen ketiga, dan ada pengurai sebagai decomposer. Kemudian ada ekosistem danau. Danau itu secara klasifikasi itu merupakan ekosistem buatan.
Nah, di mana danau itu adalah hubungan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu cekungan yang berisi air yang ada di permukaan bumi, dan populasi tersebut saling berinteraksi satu sama lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam ekosistem danau itu terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, contoh komponen biotiknya itu ada ikan, ganggang, udang, plankton, katak, buaya, dan sebagainya. Lalu ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotiknya itu ada, contohnya itu ada suhu air, cahaya, batu, tanah, dan lainnya. Nah, contoh interaksi yang terjadinya itu adanya predasi dan kompetisi. Nah, predasi itu antara ikan-ikan memangsa zooplankton dan fitoplankton, dan adanya kompetisi. Contohnya itu ada ikan-ikan saling berebut memakai zooplankton dan fitoplankton. Sekian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh rantai makanan pada ekosistem danau. Nah, di ekosistem danau itu salah satu contoh rantai makanan itu yang pertama adalah dari plankton sebagai prosedur, terus habis itu dia dimakan oleh ikan-ikan kecil yang berperan sebagai konsumen satu. Nah, dari konsumen satu dimakan lagi, si ikan kecil ini bakal dimakan oleh burung bangau yang jadi konsumen 2, dan dimakan oleh buaya yang berperan sebagai konsumen 3, dan setelah itu dari konsumen 3 dia akan mati dan terurai oleh decomposer atau bakteri. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem gurun. Jadi ekosistem gurun atau yang dikenal dengan ekosistem padang pasir ini merupakan ekosistem yang meliputi lingkungan padang pasir atau gurun. Ekosistem gurun atau padang pasir ini juga bisa dikatakan sebagai interaksi makhluk hidup yang berada di lingkungan atau habitat. Nah, padang pasir dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya, baik itu komponen biotik maupun abiotik. Nah, jadi komponen abiotik yang ada di gurun tuh ada beberapa ya. Jadi ada cahaya matahari, ada air, ada tanah, ada unsur hara, ada batu, ada angin. Nah, itu contoh dari komponen abiotik. Nah, selanjutnya itu ada komponen biotik. Nah, pada komponen biotik ini di gurun tuh ada pohon kurma, ada kaktus, ada pachypodium, unta, kadal gurun, kura-kura darat, rajawali, ular viper gurun, dan manusia. Nah, interaksi yang terjadi ya, contoh-contoh interaksi yang terjadi itu ada kayak manusia dengan oase untuk sumber air. Manusia menggunakan oase untuk sumber air. Itu menurut kami komensalisme. Nah, terus yang kedua itu ada tumbuhan kaktus yang menyerap air. Nah, itu juga termasuknya komensalisme. Nah, yang ketiga itu ada penambangan minyak dan gas bumi, manusia dengan alam gitu tuh. Nah, lanjut ya. Jadi contoh rantai makanan yang ada yang terjadi di gurun pasir. Nah, yang pertama tuh ada dari energi matahari ke rumput, dari rumput ke serangga kecil, tikus, ular, pengurai. Nah, rantai makanan yang kedua itu ada energi matahari, rumput, tikus, ular, elang, pengurai. Nah, yang ketiga itu ada energi matahari, rumput, kelinci, ular, elang, pengurai. Yang keempat itu ada energi matahari, rumput, kotatil, kelinci, rubah kit, coyote, pengurai. Nah, yang contoh rantai makanan yang kelima itu dari energi matahari ke rumput, serangga, kadal, ular, elang, pengurai. Yang selanjutnya itu contoh rantai makanannya energi matahari, serangga, laba-laba, tikus, ular, elang, pengurai. Yang selanjutnya itu ada energi matahari ke kaktus, habis itu ke pengurai. Nah, setelah itu rantai makanan terjadi ada dari energi matahari ke serangga, dari serangga ini ke kadal, burung pemangsa, dan pengurai, lanjut ke pengurai. Yang selanjutnya
contoh rantai makanan dari energi matahari ke rumput, lanjut ke serangga, tikus, kanguru, pengurai. Terus yang terakhir yaitu contoh rantai makanan terakhir itu energi matahari, serangga, tikus, kadal, ular, singa, pengurai. Nah, sekian dari kelompok kami ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.